hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Gramski Al-Hasemi dengan NIM 23080100158. Dan izin saya memperkenalkan teman-teman saya, Dwi Sandi Mahendra Yuda dan Muhammad Fatwa Mufid. Di sini kami akan berpresentasi mengenai pemeriksaan acara biasa. Jadi kali ini kelompok kami akan membahas membedah secara mendalam salah satu pilar utama dalam penyelesaian sengketa di peradilan tata usaha negara, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi adalah pemeriksaan acara biasa. Mungkin bisa langsung disimak video pemaparan dari kelompok kami. Jadi untuk sedikit menjelaskan apa itu pemeriksaan di acara biasa di Petun. Prosedur ini adalah aturan baku, teman-teman. Baku dalam artian yang digunakan untuk semua sengketa PETUN, kecuali undang-undang yang secara spesifik menentukan penggunaan acara singkat atau cepat. Prosedur ini disebut biasa karena ia dilakukan secara lengkap, sistematis, dan berjenjang, mencakup seluruh tahapan-tahapan formal, mulai dari pendaftaran hingga putusan akhir. Ini adalah mekanisme yang menyeluruh. Landasan hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya di mana ketentuan acara biasa ini tersebar luas dari pasal 60 hingga pasal 98. Meskipun pada dasarnya pemeriksaan dilakukan secara tertulis, persidangan lisan tetap dilakukan dan dicatat dalam berita acara sidang resmi. Untuk memahami alurnya, mari kita serahkan kepada rekan saya, yaitu Muhammad Fatwa Mufid yang akan menjelaskan tahapan-tahapan intinya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Muhammad Fatwa Mufid Alamjad akan menjelaskan 5 tahapan inti yang wajib dilalui oleh setiap sengketa petun dalam acara biasa. Yang pertama, pendaftaran gugatan. Penggugat mengajukan gugatan tertulis kepada petun yang berwenang. Yang kedua, pemeriksaan persiapan atau inisial proses. Ini adalah tahap filter. Hakim ketua akan memeriksa kelengkapan, administrasi, kompetensi pengadilan, dan syarat formil gugatan. Jika tidak lengkap, gugatan bisa dinyatakan tidak diterima atau ditolak pada tahap ini. Kemudian yang ketiga, penetapan hari sidang. Ini dilakukan setelah gugatan lolos tahap inisial dan dinyatakan lengkap. Kemudian yang keempat, pemeriksaan pokok sengketa. Ini adalah tahapan utama persidangan di mana terjadi jual beli argumen antara penggugat dan tergugat. Kemudian yang kelima, atau kesimpulan dan putusan. Tahap akhir di mana hakim mempertimbangkan hukum dan menjatuhkan putusan. Mari kita fokus pada tahap 4, pemeriksaan pokok sengketa, yang merupakan rangkaian proses persidangan yang detail. Urutannya adalah pembacaan gugatan yang kemudian dilanjutkan dengan jawaban tergugat. Setelah itu, ada kesempatan bagi penggugat untuk menyampaikan tanggapan balik yang disebut replik, dan tergugat akan membalasnya dengan duplik. Di antara proses tersebut akan dilakukan pemeriksaan alat bukti yang bertujuan mencapai kebenaran material. Alat bukti sah mencakup surat atau tertulis keterangan, saksi dan ahli, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Sandi, akan menjelaskan asas-asas yang melandasi prosedur ini, serta bagaimana pembuktian dan putusan akan berdampak. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dwi Sandi Mahendra Yuda dengan NIM 23080100823. Oke, terima kasih Mufid. Pemeriksaan di Petun berlandaskan pada 4 asas utama. Yang paling khas adalah asas praduga sah atau prasubtio lustae causa. Artinya keputusan tata usaha negara atau ketun yang disengketakan dianggap sah dan berlaku sampai ada putusan pengadilan yang secara tegas membatalkan. Lalu ada asas keaktifan hakim atau dominus litis. Hakim aktif memimpin sidang dan menggali fakta untuk menemukan kebenaran material. Selain itu ada asas pembuktian bebas dan asas erga omnes, di mana putusan petun mengikat secara umum tidak hanya para pihak yang bersengketa. Inti dari pemeriksaan adalah pembuktian. Berdasarkan pasal 100 UU Petun ada 5 jenis alat bukti sah.
Yang pertama itu ada surat tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Penting, pasal 100 UU Petun masyarakat minimal 2 alat bukti yang sah harus dipenuhi untuk meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Terakhir, mengenai putusan hakim ada 3 kemungkinan, yaitu pertama ada mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian akibat ketun dinyatakan batal atau tidak sah. Putusan ini seringkali disertai perintah untuk pencabut ketun tersebut. Yang kedua, ada menolak gugatan. Hakim menilai gugatan tidak terbukti sehingga ketun tetap sah. Yang ketiga, gugatan tidak diterima atau niat on van klitje verklaard no atau no. Ini terjadi jika ada cacat formil seperti kurang pihak atau syarat jangka waktu tidak terpenuhi sehingga tidak dilanjutkan ke pokok perkara. Demikianlah presentasi kami mengenai pemeriksaan acara biasa yang merupakan prosedur paling lengkap dan komprehensif di Petun. Kami berharap tinjauan ini memberikan pemahaman fundamental mengenai litigasi administrasi. Kami persilakan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu dosen atau teman-teman. Terima kasih. Teman-teman sekalian, kita sudah sampai dari penghujung presentasi. Saya akan sedikit merangkum mengenai apa yang sudah kami sampaikan. Pemeriksaan acara biasa adalah prosedur standar default dalam hukum acara peradilan tata usaha yang atau bisa kita dengar sebagai petun. Sifatnya itu adalah lengkapnya, menyeluruh dan komprehensif, mengakomodir seluruh aksi tahapan wajib mulai dari dismisal hingga putusan. Inti dari prosedur ini terletak pada 5 tahapan utama, teman-teman, termasuk pemeriksaan pokok sengketa yang detail dan bertujuan untuk mencapai kebenaran material. Selain itu, prosedur ini dilandasi oleh asas-asas kuat seperti asas praduga sah atau presumptio iuste causa dan asas keaktifan hakim dominus litis, dan di mana hakim aktif menggali fakta demi fakta keadilan administratif. Singkatnya, pemeriksaan acara biasa adalah mekanisme litigasi yang paling terperinci dan berjenjang untuk memastikan sengketa tata usaha negara diselesaikan secara adil, dihasilkan pun bersifat mengikat secara umum atau erga omnes. Dengan ini, saya akhiri kesimpulan pada presentasi kali ini. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Saya Muhammad Gramsri Alasemi. Saya Dwi Sandi Mahendra Yuda. Saya Muhammad Mufid Alamjad. Meminta maaf jika ada salah kata atau perkataan dalam presentasi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.